Halo semuanya. Mbak. Halo, iya. Kita cek dulu ya, ini narasumbernya udah ada semua atau belum. Kak Gladys. Halo. Iya. Terus Kak Novi, ada? Tadi Belum? kayaknya di main room ada, tapi Iya ya. Kak Rani. oke, udah masuk kayaknya. Udah masuk ya Kak Rani? Kak Novi juga udah? Udah masuk. Oke. Cuman yang laptopku belum masuk nih. Oh iya, 2 ya akunnya ya Kak tadi? Soalnya tak. Oke, udah masuk. Siap, 3-3-nya udah ada ya? Kak Novi boleh cek suaranya? Oh ini. Halo. Iya, oke, siap. Oke. Kalau kita. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Bincang Beasiswa bersama Gembong Primajaya dan alumni ITB. Perkenalkan saya Regina sebagai moderator kali ini. Dan di room ini kita akan berbincang-bincang mengenai beasiswa LPDP dan DAAD. Narasumber kita adalah Kak Gladys Tangkealo yang merupakan LPDP Awardee 2020, MS Candidate in Management Science and Engineering Columbia University. Lalu ada juga Kak Novi Andriani yang merupakan DAAD Awardee 2015, MSc in Water Resources Engineering Universitas Stuttgart. Dan terakhir ada Kak Rani Miranti yang merupakan DAAD Awardee juga untuk Graduate Doctoral Program. Nah, keren-keren sekali kan narasumber kita kali ini. Kita sapa dulu. Halo Kak Gladys, Kak Novi, dan Kak Rani. Terima kasih atas waktunya. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke. Mengenai teknis webinar kali ini, masing-masing narasumber akan dipersilakan untuk memaparkan dulu mengenai brief beasiswa, universitas coverage, timeline, requirement, benefit, dan tips and trick. Waktunya selama 10 menit untuk setiap beasiswa. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A selama 25 menit. Dan di akhir sesi akan ada penarikan aspirasi dari teman-teman sekalian mengenai kegiatan Ikatan Alumni ITB dalam hal beasiswa. Nah, untuk sistem Q&A-nya, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bantu saring dan bacakan. Begitu ya. Mungkin kita mulai dari penjelasan beasiswa pertama. Untuk yang pertama berarti akan dimulai dari Kak Gladys sebagai LPDP Awardee. Silakan Kak Gladys, dipersilakan. Halo, iya. Sore nih, kenapa tiba-tiba videonya nggak bisa jalan, jadi saya mungkin ke DAAD dulu kali ya, Mbak Regina ya. Boleh kalau kita. Siap-siap. Oke, kalau gitu untuk Kak Novi udah ready ya kalau Kak Novi? Oke. Oke, Nanti ini. Kak Rani tambahin ya, Kak ya? Sip. Oke. Siap. Ya. Oke, silahkan Kak Novi dan Kak Rani. Oke. Ya, mungkin izin share screen dulu kali ya. Boleh. Oke. Ya. So, oke. Udah kelihatan kan ya screen-nya? Kelihatan. Jadi, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya Novi Andriani, merupakan DAAD Aware di tahun 2015. Jadi sebenarnya sekarang sudah lulus sejak 2018 yang lalu. Di sini akan memaparkan sedikit mengenai DAAD. Tapi berhubung beasiswa saya ini DAAD untuk program master, yang nantinya akan sedikit berbeda dengan beasiswa DAAD untuk program PhD atau S3, jadi nanti mungkin akan ditambahkan oleh Kak Rani, karena Kak Rani ini adalah DAAD Awardee untuk jadi untuk DAAD itu sendiri, DAAD ini adalah lembaga beasiswa yang didanai oleh pemerintah Jerman. Jadi DAAD sendiri merupakan kependekan dari Deutscher Akademischer Austauschdienst, yaitu semacam German Academic Exchange Service. Ini dibentuk tahun 1925 di Heidelberg. Jadi Heidelberg ini kota tertua dan memiliki universitas tertua di Jerman. Untuk ragam program beasiswa sendiri itu, beasiswa DAAD sendiri itu ada banyak. Jadi nggak kayak beasiswa lain yang cuma misalkan satu program aja atau beasiswa cuman S2 dan S3, tapi kalau DAAD ini ada banyak. Ada dari segi pendidikan stratanya, dari yang bachelor, master, PhD, sampai yang postdoc juga ada. Lalu berdasarkan bidang studi yang menjadi fokus DAAD juga dibedakan. Jadi ada beasiswa DAAD yang khusus untuk fine art, khusus untuk musik, khusus untuk engineering, science, social, medicine, itu ada programnya sendiri. Dan ada juga yang dari sisi lingkup daerah. Jadi misalkan ada beasiswa DAAD khusus untuk developing countries, ada yang untuk khusus negara-negara di ASEAN, ada yang khusus kalau di Indonesia ini ada yang khusus untuk teman-teman kita yang berdomisili di Aceh. Gitu. Jadi untuk beberapa program DAAD untuk Indonesia sendiri ada banyak. Di sini hanya beberapa. Jadi kalau teman-teman di sini pengen list lengkapnya gitu ya, bisa lihat di website DAAD Indonesia, www.daad.id. Tapi di sini ada beberapa beasiswa yang sering didaftar oleh mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Di sini yang pertama ada beasiswa EPOS, jadi ini untuk development related postgraduate courses, mostly untuk S2 dan courses-nya juga postgraduate courses-nya yang berhubungan dengan developing something gitu. Jadi ada yang tentang engineering, ada yang tentang science, itu ada di beasiswa EPOS ini. Lalu ada Aceh Scholarship of Excellence, ini khusus untuk teman-teman yang mungkin berdomisili di Aceh, itu bisa langsung apply beasiswa DAAD yang ini. Jadi kalau kalian orang Aceh dan kalian sudah memiliki misalkan keterima universitas di Jerman, manapun universitasnya, bisa langsung apply beasiswa DAAD Aceh ini. Lalu ada Research Grants of Doctoral Program in Germany, ini kalau nggak salah beasiswanya Kak Rani. Lalu ada lalu ada scholarship buat master yang khusus untuk public policy and good governance, ada yang khusus music, ada yang khusus fine art, sama ada ini DLR DAAD, ini juga untuk S3, PhD, yang berhubungan dengan Space, Aeronautics, Energy, and Transportation Research. Nah, untuk beasiswa saya sendiri, program yang saya dapatkan itu sekarang sudah tidak ada lagi di DAAD, jadi kebetulan saya dapatnya yang program Sustainable Water Management. Jadi itu hanya untuk postgraduate courses yang berhubungan dengan water resources. Nah, itu sejak tahun 2017 udah nggak ada untuk Indonesia, tapi masih ada untuk negara lain. Jadi yang sekarang sedang ada itu beberapa yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk kampus coverage-nya sendiri, sebenarnya bisa dibilang DAAD ini nge-cover semua universitas, ya nggak sih, Kak? Ya, jadi dia semua cover semua universitas. Cover semua universitas yang ada di Jerman. Tapi ada beberapa beasiswa yang memang mereka punya listnya sendiri. Jadi ada beberapa program yang mereka punya listnya sendiri. Contohnya di sini saya ambil dari beasiswa EPOS ya. Jadi di EPOS ini mereka punya listnya sendiri berdasarkan jurusan di masing-masing universitas. Jadi bisa dilihat di sini EPOS ini nge-cover banyak jurusan ya. Jadi mulai dari economic science,
Development Corporation Engineering. Ini listnya masih banyak, tapi cuma saya screenshot sampai sini aja. Kalian bisa lihat lengkapnya di website DAAD. Nah, di sini ada jurusan dan ada kampus yang ditujunya. Jadi ada HTW Berlin, Universität Leipzig, Göttingen, terus TU Dresden, Stuttgart, Oldenburg. Ini sudah dijelaskan di sini dan udah ada deadline-nya masing-masing. Jadi kalau ditanya timeline itu sebenarnya agak beragam, tapi mostly mereka nerimanya waktu winter semester, sehingga kalian intake-nya itu kalau nggak bulan Oktober ya bulan September akhir kayak gitu. Kalau untuk PhD sih siap-siapnya dari maksudnya dari Juli, Agustus sampai middle Oktober ya. Jadi itu Iya. biasanya Mulai untuk kuliahnya PhD. middle Oktober itu ya Kak ya. Kalau PhD itu kita nanti bahasa dulu. Jadi mereka emang jadi sebenarnya awarding-nya itu jadi kayak 1 tahun sebelumnya gitu. Benar. Sebetulnya aku mulai kuliah 2011, awarding-nya 2010. Jadi jadi pertama itu berbeda. Jadi bakal dapat 1 bulan bahasa di Jakarta, setelah itu 4 bulan di Jerman. Setelah itu baru masuk ke universitasnya. Itu agak beda karena Karani ini kan award di tahun 2011 ya Kak ya, atau 10 Kak? Kalau awardnya 2010, mulai kuliahnya 2011. Jadi ya terima awardnya 2010. Nah, DAAD ini lebih ini ya dinamis. Jadi kayak beda tahun tuh beda aturan, terus beda ini mungkin ya. Kalau saya dulu karena tahun 2015 ini berdasarkan apa yang saya ini ya apa namanya personal experience aja timeline-nya. Jadi karena timeline-nya sendiri ini kurang lebih berbeda-beda, jadi tergantung mau S2 atau S3. Tapi kalau yang mau S2 mungkin bisa mendaftar itu setahun sebelumnya. Jadi misalnya S2-nya mulai di winter semester bulan Oktober, jadi bisa mulai mendaftar itu minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi Oktober setahun sebelumnya. Nah, mendaftar beasiswa ini kalau dulu saya bersamaan dengan mendaftar kampusnya. Jadi ketika mendaftar beasiswa DAAD dilihat juga deadline kampusnya, karena ketika mendaftar kampusnya itu kalau pakai beasiswa DAAD deadline-nya akan lebih awal dibanding dengan self funding atau biaya sendiri. Lalu memberikan berkasnya ke DAAD Jakarta dan menunggu panggilan interview. Lalu kurang lebih di bulan Januari itu dapat letter of acceptance dari kampus. Lalu sebulan setelahnya dapat letter of acceptance dari DAAD. Lalu di sini saya berangkat ke Jerman 4 bulan sebelum mulai kuliah, karena kalau tadi Karani 1 bulan kursus bahasa di Indonesia, terus 4 bulan di Jerman. Kalau saya dulu langsung kursus bahasanya 4 bulan di Jerman. Jadi kalau mulai kuliah bulan Oktober, berangkat ke Jermannya kemarin itu bulan Juni. Jadi 4 bulan sebelum mulai kuliah, kursus bahasa dulu, sampai dengan level B1, lalu setelah itu baru kuliah dimulai di bulan Oktober. Nah, untuk general requirement-nya sendiri sebenarnya kurang lebih sama kalau buat S2 ya, kayak gini. Jadi lulus dengan IPK lebih dari 3, lalu untuk skor IELTS juga biasanya Jerman itu mintanya di atas 6,0 untuk IELTS. Tapi ini beda jurusan, biasanya beda requirement. Cuman kalau untuk engineering and science biasanya begitu. Lalu curriculum vitae, motivation letter, recommendation letter, kurang lebih dari 2 atau 3 profesor. Lalu application form, ini juga bisa beda-beda tergantung program beasiswa yang didaftar. Sama kadang ada yang minta pengalaman kerja. Kebetulan kalau beasiswa saya kemarin tidak ada requirement pengalaman kerja 2 tahun. Kalau ini gimana? Kalau PhD wajib pengalaman kerja 2 tahun. Terus ditambah satu lagi project proposal. Jadi kalau untuk PhD ngelamarnya itu lebih baik kontak universitasnya dulu, cari profesornya dulu, tanya ke profesornya. Misalnya cek dulu topik apa yang menarik di sana, ngobrol ke profesornya, saya tertarik dengan topik ini, saya mau apply DAAD. Nah, setelah itu baru apply beasiswanya. Oke.
Iya. Oke, untuk Kak Novi dan Kak Rani mungkin nanti penjelasan lanjutannya kita lanjutkan di sesi Q&A ya. Oke. Siap, siap. Bisa dilanjut sama Kak Gladys dari LPDP, udah siap Kak? Halo, ya, sorry jadinya beralih ke handphone. Semoga tetap jelas ya. Nanti aku Oke, sebentar. Oke, udah muncul Kak di sini. Oke, ya, selamat malam berarti di Indonesia. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Gladys dari, mungkin saat ini mewakili dari LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Indonesia, di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia gitu ya. Nah, mungkin tadi udah banyak dibahas tentang LPDP sama Kak Nyoman, sama Madoka, dan sama Pak Dwi Larsonya langsung selaku Direktur LPDP. Jadi mungkin saat ini melengkapi aja apa yang mereka udah sampaikan terlebih dahulu gitu. Nah, karena memang LPDP ini dari Indonesia, jadi memang dari, oleh, dan untuk Indonesia gitu ya. Jadi semua biayanya itu ditanggung dari Republik Indonesia sendiri gitu. Nah, mungkin saya akan coba ngejelasin dari beasiswa di tahun 2019 sama 2020. Karena memang biasanya LPDP ini buka setiap tahun, tapi memang tahun 2020 ini karena memang ada kondisi COVID kemarin, jadi akhirnya memang hanya terbuka hanya untuk terbatas gitu, hanya untuk yang memiliki LOA saja. Gitu ya. Nah, di bawah ini saya sudah menyertakan linknya untuk bisa diunduh nanti. Mungkin informasi yang saya sampaikan saat ini mungkin nggak semuanya karena memang banyak banget. Jadi mungkin saya akan pilih-pilih yang mana yang bisa yang terkait sama apa yang kita bahas sekarang. Gitu ya. Nah, untuk program beasiswa LPDP sendiri itu memang beasiswanya juga banyak. Jadi masing-masing punya targetnya masing-masing. Jadi mungkin yang paling umum itu ada beasiswa reguler, ada beasiswa PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, ini beasiswa yang dibuka hanya untuk tahun 2020 saja, PTUD ini. Nah, beasiswa afirmasi, ada beasiswa targeted group gitu. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit beasiswa reguler. Jadi mungkin pada umumnya kebanyakan itu apply-nya itu dari untuk reguler. Nah, untuk cakupan universitasnya sendiri itu mungkin saya nggak bahas di sini karena terlalu banyak, ada sekitar 86 universitas. Itu tergantung sama mulai dari negara yang dari dan beasiswa reguler, beasiswa ini yang saya masukkan di sini hanya untuk luar negeri saja ya, yang 86 ini. Nah, itu beasiswa LPDP sendiri menyediakan beasiswa untuk dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Nah, untuk luar negeri sendiri dimulai dari yang ada dari Australia, Amerika, Eropa, semuanya ada gitu ya. Nah, untuk beasiswa, nah nanti mungkin teman-teman semua yang kalau bisa menyasar untuk beasiswa yang misalnya teman-teman bekerja sebagai PNS, mungkin bisa menyasar beasiswa PNS, TNI, dan Polri karena cakupan universitasnya lebih luas dibandingkan beasiswa yang reguler gitu. Oke, nah ini mungkin list beasiswa untuk yang perguruan tinggi utama dunia. Memang kalau dilihat dari universitasnya sendiri, mereka hanya ada 15 universitas, tapi ini hanya untuk yang PTUD aja ya. Jadi yang untuk memang kemarin terbuka untuk perguruan tinggi utama dunia, dan ini memang top-top university dari di seluruh dunia gitu. Jadi cakupannya memang peringkatnya lebih tinggi daripada biasanya gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya adalah awardee beasiswa LPDP tahun 2018. Jadi waktu itu terbukanya untuk beasiswa reguler juga gitu. Nah, cuma beasiswa reguler nggak akan saya cantumin di sini karena ada listnya ada sekitar 86, jadi mungkin terlalu banyak, jadi nggak saya bahas di sini. Nah, untuk seleksi LPDP-nya sendiri itu dimulai ada 4 tahap. Jadi ada seleksi dokumen, seleksi berbasis kompetensi, wawancara, dan persiapan keberangkatan. Nah, untuk seleksi dokumen sendiri nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut dokumen-dokumen apa aja yang diperlukan. Kemudian nanti ada seleksi berbasis kompetensi. Ini mungkin mirip dengan seleksi kalau misalnya pernah mencalonkan diri sebagai PNS ya. Jadi ada verbal, ada numerik, ada penalaran gitu. Nah, di samping itu kita juga dituntut untuk membuat essay on the spot atau 30 menit dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini tipsnya adalah baca berita terkini, dan karena waktunya sangat singkat, jadi mungkin harus latihan supaya bisa lebih cepat gitu pada saat nanti tesnya gitu ya. Terus selanjutnya ada seleksi wawancara, itu dengan psikolog, terus dengan terkait value, mungkin ini dengan pihak LPDP,
dan satunya lagi itu terkait dengan bidang kita yaitu dosen dan ahli gitu ya. Nah, setelah itu baru dinyatakan sebagai calon penerima, tapi sebenarnya ada tahapan setelah itu persiapan keberangkatan. Tapi ketika kita udah melalui tahap wawancara, sebenarnya itu bisa dibilang kita calon penerima beasiswa LPDP itu. Nah, untuk timeline-nya sendiri memang LPDP ini timeline-nya beda-beda setiap tahunnya gitu ya. Jadi tahun 2018 itu mereka buka di bulan Juli sampai September. Di tahun 2019 itu ada bukaannya 2 kali, ada di bulan Mei dan Juli sampai September. Di 2020 itu bukaannya hanya di Oktober saja, dan itu hanya untuk PTUD tadi gitu ya. Dan untuk 2021 ini sendiri sebenarnya masih tentatif, jadi kemungkinan akan buka nanti di bulan Maret. Waktu itu saya pernah dengar penyuluhan dari tim LPDP sendiri, tapi mungkin nanti ketika nanti ada, kayaknya habis ini ada sesi lagi sama tim sama Pak Dwi Larso lagi, jadi mungkin bisa dikonfirmasi sama beliau mengenai timeline-nya kira-kira pembukaan LPDP next-nya akan kapan gitu. Nah, ini untuk syaratnya sendiri saya langsung dari dokumennya. Jadi sebenarnya informasinya semuanya udah ada di website-nya LPDP, dan itu jelas mulai dari daftar perguruan tinggi, dari persyaratan, dari surat-surat apa saja yang dibutuhkan, itu semuanya sudah ada. Untuk mungkin ini secara keseluruhan aja ya. Untuk aplikasi pendaftarannya sendiri itu untuk syarat-syaratnya mungkin biasa ya, ijazah, transkrip nilai, ada sertifikasi bahasa asing, ini untuk khusus untuk luar negeri. PTUD itu perguruan tinggi utama dunia. Tadi yang listnya udah saya pernah masukin. Ini tadi ada pertanyaan. Nah, terus ada LOE. Nah, LOE ini sebenarnya memang nggak wajib untuk punya LOE sebelumnya. Jadi untuk beasiswa seperti beasiswa reguler itu tidak mewajibkan untuk LOE. Tapi tadi balik lagi, ketika memang misalnya sudah punya LOE, itu memang peluangnya mungkin jadi lebih besar, karena ya ibaratnya kita udah secure sekolahnya dulu sebelum kita secure beasiswanya gitu ya. Nah, kemudian untuk ada surat rekomendasi diminta ada 2 surat rekomendasi. Mungkin teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja bisa minta 1 dari akademisi, 1 dari perusahaan. Tapi mungkin teman-teman yang belum pernah bekerja mungkin bisa surat rekomendasinya minta dari dosen atau akademisi, dua-duanya gitu ya. Terus habis itu ada esai itu ada personal statement, ada rencana studi. Untuk yang doktor ada proposal penelitian. Nah, untuk personal statement sendiri itu mungkin bisa mengenai seperti rencana perkuliahannya seperti apa, terus mengenai nanti apa sih yang mimpi kita, apa yang akan kita kontribusikan untuk Indonesia, seperti itu ya. Dan yang paling penting sih sebenarnya mungkin balik lagi karena emang LPDP ini dari, oleh, dan untuk Indonesia. Jadi yang paling penting di-highlight di sini adalah apa yang kalian nanti lakukan setelah kalian nanti lulus, itu penting buat Indonesia dan bagaimana kontribusi kalian kembali ke Indonesia gitu ya. Nah, mungkin yang paling pengen aku highlight di bagian komitmen kembali ke Indonesia ini, dan nanti yang akan dicantumkan di personal statement adalah highlight hal urgent apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini gitu ya. Jadi mungkin banyak sekali permasalahan atau misalnya isu-isu yang terjadi di Indonesia yang menurut kalian itu bisa berkontribusi di bidang itu, dan dengan kalian bersekolah di luar negeri kalian bisa membantu Indonesia isu itu gitu ya. Nah, untuk komponen biaya pasti yang diberikan, biaya sebenarnya cakupannya hampir bisa dibilang semuanya, karena mulai dari biaya pendaftaran, tuition fee, ada book allowance juga, ada biaya penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, publikasi, dan biaya pendukungnya seperti transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, living allowance atau biaya hidup bulanan. Terus ketika kita baru datang ke suatu negara itu ada settlement allowance juga dikasih di awal, biaya keadaan darurat, dan tunjangan keluarga. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan tunjangan keluarga. Jadi mungkin tunjangan keluarga itu dulu memang LPDP memberikan, tapi per tahun saya sih udah nggak ada gitu ya untuk tunjangan keluarga untuk yang master gitu ya. Jadi tunjangan keluarga hanya diberikan untuk yang S3 atau doktor saja. Udah sih kalau mungkin dari LPDP gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Dwadis, Kak Rani, dan Kak Novi atas pemaparannya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, bisa menuliskan di kolom chat, dan mohon ditambahkan keterangan pertanyaannya ditujukan kepada siapa, supaya tidak tertukar dengan beasiswa lainnya ya.
Kita mulai masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari Putri, AE14. Untuk Kak Gladys katanya. Apakah benar setiap WNI bisa mendaftar LPDP maksimal cuma 2 kali seumur hidup? Dan apakah BUMN juga bisa termasuk ke program LPDP untuk PNS atau tidak? Silakan Kak Gladys. Oke, nah untuk apakah benar setiap WNI bisa mendaftar LPDP maksimal cuma 2 kali seumur hidup? Nah ini sebenarnya enggak, karena jadi seleksi dari LPDP itu tadi yang saya sudah jelaskan, ada seleksi administrasi, seleksi dokumen, administrasi, sama wawancara gitu ya. Jadi seleksi ini mungkin kalau 2 kali seumur hidup enggak, tapi misalnya kayak ketika misalnya kalian amit-amit tidak lolos gitu ya di seleksi dokumen, itu kalian bisa langsung mendaftar di periode berikutnya. Nah, tapi ketika kalian seleksi kalau nggak salah itu yang tes verbal, penalaran gitu ya. Ketika kalian misalnya ditolak di 2, itu kalian periode berikutnya langsung. Tapi kalau misalnya kalian ditolak misalnya di seleksi wawancara, itu setahu aku ada jeda itu sekitar mungkin setahun berikutnya gitu baru bisa daftar lagi, atau 2 tahun berikutnya, itu aku agak lupa, tapi mungkin bisa dicek juga di website LPDP-nya. Tapi nggak benar kalau misalnya hanya bisa mendaftar 2 kali seumur hidup, karena saya tahu banyak banget juga yang emang sudah pernah mendaftar sampai beberapa kali gitu ya, dan masih bisa juga. Mungkin ini mendaftarnya dalam artian udah diterima nih, terus habis itu mau daftar master lagi, nah itu nggak bisa membiayai masternya itu hanya 1 kali saja gitu. Apakah BUMN juga bisa termasuk ke program LPDP untuk? Sayangnya BUMN enggak, jadi BUMN masuknya ke beasiswa reguler gitu. Terima kasih. Oke. Ini juga ada yang nanya katanya apakah IPK-nya harus lebih dari 3, Kak? Iya, jadi memang ada minimal persyaratan pendaftaran IPK-nya harus sekurang-kurangnya 3. Tapi tadi balik lagi ya, mungkin trik yang tadi Kak Nyoman dikasih itu benar tuh. Jadi ketika bisa secure LOA-nya dulu atau sekolahnya dulu, itu bisa ibaratnya bisa memuluskan ke jalan ke beasiswa LPDP-nya sendiri gitu. Oke. Baik, untuk Kak Novi dan Kak Rani, mungkin ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Apa alasan kakak berdua memilih negara Jerman di mana harus ada tambahan belajar bahasa lagi gitu kasarnya. Kalau misalnya kita ke negara Eropa atau Amerika kan bahasa Inggris yang memang sudah kita pelajari juga di sini. Kita sedangkan Jerman tidak terlalu banyak. Alasannya apa, Kak? Novi dulu deh. Ya, baru mau bilang Kak Rani dulu. Aku mau nginget soalnya. Kalau aku ini agak pribadi sih ya alasannya. Jadi kebetulan dulu papa aku juga kuliah di Jerman, beasiswanya juga DAAD. Jadi kayak ngikutin jejak orang tua gitu aja. Awalnya sih pengennya gitu. Terus lama-kelamaan emang suka sama bahasa Jerman juga. Jadi sebelum lulus itu udah les di Goethe Bandung sebenarnya sambil nulis TA tuh kan udah jarang nih kuliahnya. Jadi sambil nulis TA ambil les bahasa Jerman di Goethe Bandung. Jadi dari situ emang udah pengen kuliah di Jerman sejak semester akhir S1 itu. Kelahiran gitu kan. Terus dari basicnya teknik sipil, jadi gitu kalau katanya orang-orang, terus ya udah kampus yang sesuai, yang beasiswa DAAD juga lagi buka waktu itu, jadi timingnya pas aja. Tapi sebenarnya selain beasiswa DAAD juga coba-coba beasiswa lain, coba-coba beasiswa LPDP juga gitu. Tapi ya balik lagi ke rezeki masing-masing ya. Jadi dapatnya di DAAD, dapatnya di Jerman, ya udah. Berarti harus punya sertifikasi kemampuan bahasa Jerman dulu, Kak, katanya. Belum. Enggak harus itu. Harus. Jadi kalau beasiswa DAAD itu udah termasuk beasiswa les bahasa Jermannya juga ya, Kak ya? Iya, betul. Kalau aku kan base-nya fisika ya. Kalau fisika itu kan orang-orang jadi di fisika itu semua ini
Sorry ada noise. Karena di fisika kan banyak sekali ya fisikawan yang dari Jerman. Jadi itu kayak di otakku, oh, aku tuh harus nih ke Jerman. Nah, makanya waktu itu aku nyobanya di AAD sama Max Planck. Aku sayangnya waktu Max Planck-nya aku dapat, tapi waktu itu aku malah nggak tahu kalau aku harus nyari profesor sendiri. Jadi itu nggak aku ambil, tapi alhamdulillahnya DAD-nya dapat. Yang enaknya di DAD itu kita nggak perlu harus tahu bahasanya dulu, karena kita dapat beasiswanya. Jadi kita dapat beasiswa sebanyak 5.000 euro dileskan bahasa Jerman. Jadi kalau untuk S3, yang S3-nya itu kita 1 bulan di Jakarta dulu untuk dapat A1-nya. Jadi kita dapat A1 di Jakarta, lanjut 4 bulan di Jerman. Jadi saya dapatnya sampai B22. Jadi sampai ke B22 itu. Ya, alhamdulillah. Saya cuma sampai B1, Kak. Soalnya ada yang S3 yang wajib C1. Jadi waktu itu kita boleh ngeloncat-loncat. Jadi kalau ini sampai ngeloncat-loncat. Jadi oke. Oke, baik-baik. Ini kita move lagi ke Kak Gladys, ada pertanyaan. Katanya misal kita fresh graduate S1, belum ada pengalaman kerja untuk recommendation letter, apakah bisa dengan mentor magang kita? Magangnya 6 bulan, gitu Kak Gladys katanya. Surat rekomendasi ini tuh balik lagi ke siapa yang lebih mengenal kalian. Jadi misalnya kalau kalian merasa bahwa mentor 6 bulan itu bisa menentukan, bisa memberikan kompetensi, memberikan kayak rekomendasi ke kalian itu lebih banyak gitu, nggak apa-apa gitu ya. Cuma memang sebenarnya tergantung universitasnya lagi sih. Jadi waktu itu mungkin kalau dari LPDP atau ke Universitas LPDP mungkin kali ya. Kalau LPDP sih sebenarnya kalau misalnya saran gue sih sebenarnya kalau misalnya di bawah 2 tahun bekerja sih sebenarnya gitu ya. Akademisi jadi atau dosen yang mungkin lebih ibaratnya kan kalau dosen kan mengenal kalian gitu ya. Jadi lebih banyak exposure-nya ke dosen. Jadi kalau bisa tapi saya sebenarnya mungkin nggak ada harus akademisi atau bekerja, nanti mungkin bisa dicek lagi untuk pastinya gitu ya. Tapi balik lagi ke siapa yang mengenal kalian lebih jauh. Oke, jadi gitu. fleksibel ya, bisa dari akademisi atau dari work experience begitu ya? Iya. Oke, kita baca lagi pertanyaan selanjutnya. Ini ada untuk Kak Novi dan Kak Rani juga pasti tentunya ya, karena DAAD. Boleh ceritakan detail proses waktu dulu mendaftar master? Oh, master. Dengan beasiswa DAAD. Apakah ada tips khusus? Saya tertarik apply master di Jerman juga. Silakan Kak Novi. Kalau master kemarin tips khusus ya, sebenarnya nggak ada tips yang khusus banget, cuman kalau tertarik mau master di Jerman, yang pertama perlu dicari adalah jurusan yang sesuai sama kampus yang dituju. Nah, kalau sudah ini masuk di listnya DAAD, karena kadang DAAD punya list sendiri kan tergantung jurusannya. Kecuali kalau S3 itu nggak perlu cari jurusan atau kampus yang di list, karena kalau S3 udah pasti bisa apply semua jurusan, semua kampus itu bisa apply DAAD. Cuman kalau S2 perlu dicari dulu jurusan yang dipengen, kampus yang dipengen, terus setelah itu baru mempersiapkan requirement-nya. Kalau tips-tipsnya kemarin itu ini ya, di personal statement mungkin. Kalau di personal statement itu kan kita lebih ke kayak menjual diri kita bagaimana biar mereka tuh tertarik untuk membiayai sekolah kita. Nah, karena ini adalah uang dari pemerintah Jerman yang mana bekerja sama juga dengan negara kita harus kasih tahu nggak cuma tentang diri kita aja. Jadi kita harus ngasih tahu apa yang nantinya kita bisa kasih ke Jerman, tapi ke Indonesia juga kayak gitu. Jadi kalau bagusnya program beasiswa yang kemarin saya dapat dari DAAD itu, mereka kasih beasiswa nggak cuma buat kuliah, tapi juga buat magang. Jadi jika setelah saya lulus, saya berhasil mendapatkan tempat magang, yaitu perusahaan di Jerman, hanya boleh di Jerman saja,
nanti saya dapat tambahan beasiswa 3 bulan. Jadi 3 bulan itu saya magang dengan mendapatkan beasiswa dari DAAD. Jadi magangnya, meskipun kalau magangnya dari perusahaan kita, dan kita tetap masih dalam program beasiswa kita. Jadi kita dapat beasiswa itu double itu rasanya. Jadi kayak dapat dari DAAD sama dapat dari perusahaan tersebut. Nah, kalau yang kemarin saya kasih di personal statement itu, kita harus meyakinkan juga kita akan kembali ke negara asal kita. Kita nggak boleh cuman mau kita mau di Jerman aja, mau kerja di Jerman terus gitu. Enggak, itu DAAD sebenarnya nggak cari yang seperti itu, karena nantinya kita ini berkontribusi kayak menjaga hubungan erat antara Indonesia. Gimana kontribusi dengan negara asal kita Indonesia, kayak gitu sih. Balik lagi ke pembahasan tentang bahasa, katanya sertifikasi level apa yang ini kelewat nih. Sertifikasi level apa dalam kemampuan dalam bahasa Jerman? Apakah dengan memiliki sertifikasi bahasa Jerman saja sudah cukup tanpa memiliki TOEFL atau memiliki sertifikasi TOEFL? Gimana tuh, Kak? Itu wajib TOEFL. TOEFL atau IELTS itu wajib. Iya, betul. Harus wajib. Malah kita yang sertifikasi bahasa Jerman itu kita tidak wajib karena kita dileskan lagi Betul. di sana. Kita cuma dileskan tapi nggak wajib ambil sertifikat gitu kan ya, Kak, waktu bahasa. Oh, kalau PhD beda. Karena kalau PhD itu masing-masing universitas punya syarat masing-masing. Kebetulan universitasku tidak ada syarat, tapi temanku dia harus ambil C1 misalnya atau tes DAF. Jadi mereka sebetulnya B2 itu sudah bisa, kalau dia udah pinter ngerjain soal-soal, dia langsung ambil ujian C1 atau DAF. Jadi tergantung universitas. Course kalian juga akan dalam bahasa Inggris, cuman tergantung. Ada tapi ternyata semua bahasa Jerman. Digabung kelasnya berarti. Kelas internasional digabung. Cuman filenya itu dalam. Oke. Iya. Kalau untuk engineering, apakah hanya program EPOS yang bisa di-apply katanya, Kak? Kalau S2 kayaknya bisa. Cek. Halo. Bisa dengar suara nggak ya? Bisa. Oke. Kedengaran Kak Suci. Regina sekarang. Iya. Oke, tadi maaf koneksinya agak jelek untuk pertanyaan yang EPOS itu udah terjawab ya? Jadi bisa ke semua. Silakan Regina, pertanyaan selanjutnya. Halo. Cek. Ada aman? Aman. Oke. Aduh, maaf ya, ini koneksinya tiba-tiba lep-lepan kalau bahasa Sundanya. Oke, ini selanjutnya dari Nindya. Ini buat Kak Gladys. Aku ingin tanya, katanya bagaimana kalau kita sudah memiliki LOA, tetapi jurusan yang kita pilih tidak termasuk ke dalam list cakupan LPDP, tetapi universitas tersebut tidak termasuk ke dalam list cakupan LPDP, tetapi universitas tersebut masuk dalam cakupan. Masuknya ke list limited jurusan. Apakah masih mungkin untuk jadi awardee? Katanya begitu, Kak Gladys. Nah, ini aku mau konfirmasi pertanyaan dulu sebelumnya. Jadi maksudnya itu kan dia biasanya ada
pilihan universitas, terus habis itu negaranya di mana, sama di sebelahnya kan ada jurusan atau misalnya kayak bidangnya gitu ya. Jadi misalnya kayak Michigan itu hanya untuk bidang engineering, astronautical, manufacturing gitu. Nah, ini maksudnya Nindya ini universitas LOA yang sudah didapatkan itu masuk ke dalam list cakupan bidang tersebut nggak gitu. Kalau itu berarti daftar gitu ya. Jadi balik lagi ke tadi list pendaftaran universitasnya untuk beasiswa reguler misalnya. Nah, ketika beasiswa reguler itu masukin aja LOA-nya yang udah dipunya itu apakah ada di dalam list universitasnya? Kalau ada, apakah dicek list universitas itu mencakup ke semua bidang atau hanya bidang tertentu saja gitu. Jadi kalau misalnya selama itu masuk ke dalam universitasnya masuk ke dalam list beasiswa reguler tersebut dan ada bidang yang diinginkan itu masuk juga ke dalam list beasiswa reguler tersebut, itu berarti masuk. Berarti LOA-nya bisa sebagai LOA unconditional, syaratan masuk LPDP juga bisa. Begitu Nindya, kira-kira sudah cukup jelas. Kalau misalnya agak-agak miskom boleh ditanyakan lagi di kolom chat. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab. Atau mungkin dari Kak Gladys ada yang belum sempat disampaikan dan pengen disampaikan. Iya sih sebenarnya kalau misalnya untuk LPD, saya sih ngeliatnya memang LPDP ini awarding-nya mungkin banyak banget ya setiap tahunnya gitu. Jadi coba aja apply dulu LPDP-nya gitu, terlepas dari misalnya udah mendapatkan LO atau belum, tapi tentunya dengan lihat lagi ya ini maksudnya apakah tahun 2021 nanti LPDP untuk semuanya atau memang bukannya hanya untuk PTUD lagi, yaitu perguruan tinggi utama dunia yang mengharuskan LOA gitu ya. Nah, dan yang untuk terkait LPDP semuanya itu ada di website-nya, jadi tinggal dibaca lagi, di research lagi. Mungkin kalau beasiswa tahun 2020-nya cakupan listnya sedikit, mungkin bisa cek untuk tahun 2019, karena 2019 itu kan termasuk beasiswa yang lengkap ya, jadi ada reguler, afirmasi, semuanya buka pendaftarannya, jadi bisa mengacu ke 2019. Pengalaman sih, saya keterima di 2018, terus saya ngecek di 2019, list universitasnya nggak terlalu jauh berbeda sih, jadi kemungkinan nanti kalau buka tahun di 2021 lagi, list universitasnya mungkin kurang lebih sama gitu sih. Oke. Ngomong-ngomong soal tadi pulang ke Indonesia, kalau DAAD kan katanya bisa lah ya diam lebih lama di sana. Nah kalau misalnya award di LPDP ini kalau komitmen kembali ke Indonesianya seperti apa sih Kak? Apakah masih ada kesempatan bekerja di luar sebelum kembali ke Indonesia? Terus bagaimana tentang kuota setiap tahunnya dan passing grade-nya katanya? Oke, nah kalau misalnya untuk kembali ke Indonesianya, iya harus kembali ke Indonesia. Jadi memang jadi sebelum kita menandatangani pada saat kita menandatangani kontrak LPDP, itu memang di situ dicantumkan surat pernyataan untuk bersedia kembali ke Indonesia gitu setelah studi gitu ya. Jadi memang harus kembali ke Indonesia. Nah, memang kejadiannya sekarang itu memang jadinya ada yang kembali, ada yang enggak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk apakah bisa bekerja di luar, mungkin bekerja di luar mungkin enggak ya, magang tapi mungkin kemungkinan masih bisa. Jadi, LPDP juga tetap membuka peluang untuk magang di luar negeri setelah studi gitu. Kita harus mengajukan kembali ke LPDP. Apakah program magang kita itu align dengan misalnya goals kita, sehingga nanti bisa di-approve dengan di-approve LPDP juga gitu. Ketika misalnya ternyata nggak align atau misalnya program misalnya kayak mencari pekerjaan sampingan gitu, nah itu pasti nggak boleh gitu ya, hanya untuk mencari misalnya mencari uang gitu, tapi ke arah program magang ini misalnya mendapatkan experience di bidang apa dan itu tetap harus approval LPDP juga gitu sih. Oke. Ini katanya ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung karena panjang banget. Untuk Fadel dari EL, boleh unmute dan bertanya langsung. Ya, makasih banget. Mau nanya sih ke Kak Gladys buat LPDP. Ada dua sih pertanyaannya. Pertama, buat LPDP yang PTUD kan harus ngumpulin LOA dulu ya. Dan kalau aku cek pas 2019 sih, somehow nggak align timeline antara enrollment universitasnya sama masuk LPDP-nya. Nah, itu strateginya gimana sih? Tapi pas 2020 sih aku cek align, tapi pas 2019 nggak align. Nah, kan 2021 nggak tahu juga nih timeline kita gimana.
Nah, strateginya gimana kalau misalnya gagal kayak gitu? Maksudnya misalnya LPDP apply duluan, application LPDP udah ditutup, tapi LOA nggak mungkin bisa sebelum itu gitu. Itu. Aku mau nanya itu satu. Yang kedua, masalah rekomendasi akademisi sih. Aku baru nyadar ada rekomendasi akademisi. Kalau misalnya pertama ya kerjaan kita nggak terlalu erat sama jurusan kita dan kita udah cukup lama kerja. Kan udah gak terlalu deket sama dosen ya. Gimana cara dapat rekomendasi akademisi yang strong dan ya supaya kita bisa lebih yakin lah application kita. Oke. Sip. Berarti tadi pertanyaan pertama dulu ya terkait dengan ini aku langsung jawab aja berarti ya Regina ya. Iya, boleh. Oke. Nah, terkait dengan timeline gitu ya. Ini benar banget memang yang tadi aku sampaikan juga baseline-nya setiap tahunnya gitu ya. Dan mungkin di 2021 ini kemungkinan akan berubah gitu. Tapi biasanya misalnya dan ini memang harus memang harus dari kitanya sendiri yang ngatur karena memang kalau mungkin tadi kayak beasiswa DAAD itu kan align antara misalnya ada proses pembelajaran bahasa dulu, ada baru nanti apply beasiswa universitas ada prosesnya gitu ya. Atau Fulbright pun juga mungkin dia ada tuh bahasa dulu dan segala macam baru universitas gitu ya. Nah, kalau saya sendiri memang kemarin tuh jadinya saya di 2018 itu sekitar jadi saya daftar di bulan Juli 2018, terus kemudian saya dinyatakan sebagai penerima beasiswa LPDP itu Desember 2018. Nah, kemudian kalau itu ke Amerika kan targetnya biasanya dibuka sekitar bulan Januari Februari itu deadline-nya universitas di Amerika gitu ya. Nah, itu memang universitasnya itu juga jadinya jadi tight banget dan harus mempersiapkan universitas itu di waktu yang bersamaan. Nah, akhirnya waktu itu saya pas apply di tahun 2019 awal itu ditolak. Jadi memang mungkin karena proses aplikasinya juga tidak bisa dibilang cukup tidak mumpuni karena memang harusnya karena membagi pikiran gitu ya, mungkin dua-duanya harus nyiapin dua-duanya. Nah, akhirnya saya kalau LPDP kita dinyatakan penerima beasiswa di 2019, itu kita dikasih waktu 1,5 tahun untuk bisa secure LOA-nya. Gitu. 2018 saya maksimal banget Juni 2020 itu harus punya LOA. Nah, bersyukurnya adalah di 2019 saya ditolak, 2020 saya apply lagi, itu baru diterima gitu di situ. Nah, jadi memang timeline-nya ini memang harus dicocokkan dengan apply universitasnya apa dulu dan dicocokkan juga dengan ya misalnya diterima di LPDP berarti kan kita cuma punya waktu 1,5 tahun untuk secure LOA-nya. Nah, itu gimana gitu. Nah, itu tuh memang harus kita align-kan. Jadi kalau pengalaman aku pribadi sih mungkin tadi kayak gitu ya gambaran timeline-nya gitu. Jadi itu aku harus sudah punya LOA gitu. Nah, cuma kemarin memang karena COVID ini jadi dikasih lagi waktu sama LPDP untuk bisa cari LOA sekitar 6 bulan itu LPDP punya LOA. Kalau enggak beasiswanya akan hangus. Untuk alignment timeline ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Untuk yang reguler cukup jelas sih Kak. Paling untuk yang PTUD yang saya bingungnya sih. Soalnya kan perlu LOA dulu dan mungkin kalau kasus saya inginnya MBA dan di beberapa kampus yang saya lihat tulisannya nggak bisa di-defer. Nah, itu saya jadi bingung banget gitu. Soalnya kalau LOA-nya aja gak mungkin sebelum LPDP kan kayak berarti gak mungkin PTUD, berarti kemungkinan reguler. Dan reguler kan belum tentu ada lagi kan. Nah, itu sih. Oke. Iya, memang kalau misalnya untuk kayak tadi mungkin Kak Nyoman sampaikan juga untuk kita minta universitas untuk defer kita itu balik lagi itu beda-beda juga tuh. Ada yang tricky sih menurut aku gitu ya. Kalau misalnya untuk di Amerika sendiri tuh biasanya mereka agak rentan untuk mau ngasih defer ke mahasiswanya karena ibaratnya kan kita akan memakai jatah tahun berikutnya gitu kan. Nah, tapi memang itu balik lagi sih kayak komunikasi kita dan negosiasi kita ke kampus itu yang menyatakan kenapa sih kita berhak untuk defer tersebut gitu sih. Jadi emang ini case by case mungkin ya. Jadi ya mungkin dicoba dulu sih sebenarnya gitu. Karena alignment timeline ini agak susah untuk LPDP sendiri gitu. Terima kasih Kak.
Thank you, Pertanyaan Fadel. kedua sih. Tadi pertanyaan keduanya aku lupa sebentar. Apa ya tadi? Rekomendasi akademisi. Rekomendasi, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau syarat rekomendasi itu adalah tergantung sama bidang yang diinginkan di jurusan yang dituju ya. Jadi misalnya tadi misalnya mungkin nggak align nih antara pekerjaan yang sekarang sama kuliahnya dulu apa. Tapi lihat lagi misalnya bidangnya mau di-apply itu apa gitu. Jadi yang disyaratkan di sini sih kalau LPDP adalah melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan tokoh atau pakar di bidangnya gitu ya. Jadi tokoh pakar bidangnya itu nanti tergantung interpretasinya. Misalnya kayak kalian punya pengalaman kerja di bidang tersebut, berarti kalian bisa pengalaman kerja di bidang tersebut. Dari dosen kan ya, kalau beda. Nggak harus dari dosen, tapi lihat pakarnya di bidang tersebut gitu, di bidang jurusan yang diinginkan. Ya, makasih Kak. Oke, thank you Fadel. Kita masih punya sisa 3 menit terakhir untuk sesi Q&A. Mungkin dari Kak Novi dan Karani ada yang ingin disampaikan tapi belum sempat kita tanyakan, tapi menurut kakak berdua kita mesti tahu, boleh disampaikan. Apa ya? Kalau di AAD sih enaknya itu cover semuanya. Jadi mereka cover tesis juga, printing tesis juga, terus putus ya? Jelas Kak. Oke, mereka cover tesis juga, cover tunjangan keluarga. Jadi ada tunjangan keluarga, ada tunjangan anak. Jadi untuk yang bawa keluarga ya. Terus apalagi ya? Terus kalau misalnya keluarganya tidak dibawa, untuk yang PhD, mereka dapat tiket pesawat pulang pergi setiap tahun. Oh, mantap. Yes. Dari Kak Novi ada Kak? Ya, nambahin apa yang udah Karani sampaikan ya. Jadi benefitnya nggak cuma berhenti di situ. Jadi setelah jadi alumni pun masih ada benefit lain. Ini kalau udah kembali ke negara asal ya. Jadi bisa dapat allowance setiap tahunnya itu sekitar 200 euro buat beli buku. Jadi ada namanya Scientific Literature Program. Itu lumayan. Jadi buat yang udah balik ke negara asal dan menjadi akademisi mungkin ya, jadi buku-buku itu kan bermanfaat ya, buku-buku pelajaran atau enggak jurnal-jurnal internasional yang harganya bisa sampai jutaan itu bisa dapat dari DAAD gratis. Kita tinggal minta aja, kita kasih judulnya, mereka kasih ke kita. Oh, baik banget. Terus ya DAAD. Terus satu lagi, kalau udah jadi alumni kita punya kesempatan lebih besar lagi untuk misalnya research grant yang 1 tahun kayak gitu. Jadi bisa lagi apply balik gitu. Yes. Kesempatannya lebih besar lagi. Oke, baik. Mengingat waktu yang terbatas, sayang sekali sesi sharing mengenai beasiswa LPDP dan DAAD kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Gladys, Kak Novi, dan Kak Rani yang sudah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Semoga semakin sukses ke depannya. Dan selanjutnya belum selesai, ini karena mungkin kita mayoritas alumni ITB dan ini penting sekali untuk kita, bertujuan untuk membangun ikatan alumni ITB yang lebih baik dan bisa menyalurkan aspirasi para alumninya. Saya akan meminta aspirasi teman-teman untuk IAITB dalam hal perbeasiswaan sesuai tema kita. Aspirasinya bisa diisi di link yang saya kirim di kolom chat sebentar ya. Nah, itu bisa diklik. Nanti saya akan coba share screen juga untuk memandu. Boleh diklik dulu sama-sama. Nah, salah. Nah ini, muncul nggak ya di situ konsep board Gemilang Muda? Ya, muncul ya? Muncul di layar. Oke. Boleh pilih yang guest access. Diklik.
Boleh isi namanya. Lalu klik I agree, access as guest. Oke. Bisa kita zoom in dan pilih yang room 1, LPDP dan DAAD. Sudah muncul semuanya, ada yang kesulitan. Kalau ada yang kesulitan boleh unmute. Aku belum masuk sih, ada trouble sama mouseku. Ah ya. Dari handphone bisa kalau nggak salah, Kak. Nah, ini udah ada beberapa board. Boleh diisi saran terkait pendidikan dan beasiswa untuk IA ITB ke depannya. Boleh se-random apapun, seliar apapun, misalnya pengen dibayarin S2 sama IA ITB, mungkin ya, kita mimpi dulu aja, boleh. Nanti mudah-mudahan oleh perkumpulan Ikatan Alumni ini bisa diwujudkan bersama-sama. Kalau ada yang kesulitan boleh di-sharing, nanti kita bantu. Bisa pilih yang kosong. Nanti juga di akhir sesi kita foto bersama dulu ya. Siapa tahu ini masing-masing partisipan ini ada yang lagi nyari jodoh, terus waktu foto tiba-tiba menemukan dambaan hati, kan nggak ada yang tahu ya, jodoh itu kan katanya jorok, ada di mana-mana. Aku menemukan loh. Aku menemukan apa? Menemukan jodoh. Wow. Makanya aku nggak pulang. Oh di sana ya? Oh, jadi orang sana Kak jodohnya? Iya, orang Jerman. Wow, ayo yang mau sama orang non-Indonesia, kita kejar beasiswa. Karena pasti anaknya lucu-lucu. Nah iya, pasti mancung-mancung ya Kak? Belum. Oh belum, kita doain semoga cepat punya momongan. Amin, ya, amin, doakan. Nah, ini salah satu contoh aspirasi. Semoga IA ITB dapat menjadi support sistem yang luar biasa bagi anggotanya, khususnya dalam mengejar karir dan pendidikan untuk membangun negara. Wah, luar biasa ini. Boleh kayak gitu? Atau apapun yang ada di dalam hati kalian, keluarkan saja. Mumpung ada yang mau usaha untuk mewujudkannya nih. Aku bingung juga karena aku udah, ya silahkan teman-teman yang muda-muda. Mungkin ini join research, internship sih biasanya kayak gitu. Jadi kalau di AD itu kan ada kayak research grant 1 year program. Nah, itu juga bisa. Oke. Terus ada binationality supervised. Jadi sepertinya itu PhD-nya dikerjakan di Indonesia dan Jerman. Jadi itunya 2 orang. Kak Rani sekarang di Jerman ini Kak, kerja berarti ya Kak? Iya. Aku udah, tapi lebih ke research ya. Aku udah capek di universitas. Oke. Jadi research institute. Iya. Ini masih ada tawaran lain. Masih mikir-mikir lagi. Satu lagi pengennya ke perusahaan sih, lebih ke R&D-nya juga. Jadi let's see. Berarti nggak ada arah ke akademisi gitu ya Kak? Kemarin waktu aku kan postdoc di Norway ya. Jadi yang aku iniin ternyata aku lebih ke risetnya daripada aku ngajar. Jadi aku lebih suka untuk ke riset.
Jadi makanya aku lebih ke research institute atau ke R&D-nya company. Gitu. Ayo balik lagi ke Jerman. Iya, lagi cari buat S3 nih. Masih ingat nggak bahasa Jermannya? Ambition. Ambition baru. While hab ini Deutsch sprechen. Udah berapa tahun nggak ngomong Jermannya? 2 tahun. Oh my God. Sayang udah B1. Iya, tapi kalau ini kayak dibangunin gitu loh. Maksudnya kalau ada orang Jerman yang lagi ke kampus, sekarang kan aku ngajar di ITS, jadi ada orang Jerman yang ke kampus juga. Orang Jawa Timur juga? Iya, loh, Karani juga tah? Iya. Hebat nih orang-orang Jawa Timur ini nih. Hijrahnya ke Jerman semua. Wah, arek Surabaya. Arek Surabaya ngomong bahasa Jerman. Oke, teman-teman. Ada medok-medoknya dikit sih, Kak. Iya. Untuk sesi penulisan aspirasinya, mungkin kalau ada yang belum bisa dilanjut nanti, karena waktu kita terbatas, kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Pernah kenal sama Kak Novi, Kak Rani, Kak Gladys, suatu kehormatan sekali. Semuanya boleh. Mau jalan-jalan ke Jerman. Semuanya boleh on cam, perlihatkan nih muka ganteng dan cantiknya. Semoga ini juga muka-muka yang kita doakan bisa lulus beasiswa ya ke luar negeri via DAAD maupun LPDP atau apapun yang terbaik. Oke, semua udah? Pasti doang. Mungkin untuk Nanda dan Ilma boleh juga bantu print screen untuk backup foto kita. Iya, oke semuanya. Tangannya kita kayak gini ya. Kayak gini ya? Iya. Salam metal. Satunya, ketiga. Oke. Yap, semuanya. Padahal nggak mau menunjukkan muka gantengnya nih, Del. Yang tadi nanya ke Kak Novi ya. Kak Gladys, sorry. Nah, ini dia. Oh, ini loh Fadel nih. Mana? Oh, iya. Halo, Del. Oke, siap semuanya. Halo. Nggak nyoba DAD, Fadel. Oke. Promosi nih, kan. Tetap. Oke, kita hitungan ketiga semuanya boleh mukanya seceria mungkin, tangan 3-nya di atas ya. 1, 2, 3. Cek. Halo. Waduh. Halo. Halo. Suaranya hilang nggak? Udah belum ini. Halo. Lagi. Halo. Foto lagi. Sorry. Tadi koneksinya ya ampun, maaf ya. Ini udah fotonya ya tadi ya? Oh, udah dapat belum tadi fotonya? Dapat nggak? Ilma, Nanda. Dapat ya? Dapat, Kak. Oke, ya, foto lagi ya, sekali lagi ya. Foto lagi. Oke. 1, 2, 3. Ntar ada 2 room soalnya. Area. Yang room satunya lagi. 1, 2, 3. Dah, dapat. Oke. Iya, thank you banget. Sekian webinar Bincang Beasiswa kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Gladys, Kak Novi, dan Kak Rani selaku pembicara, dan kepada teman-teman peserta yang berpartisipasi. Semoga dimudahkan prosesnya mencapai beasiswa yang diinginkan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada MC di main room. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih kesempatannya. Ini sukses ya, sukses buat ya, sukses yang lainnya semuanya. Ini nanti semuanya akan di-move ke main room lagi. Ditunggu bentar ya. Oke. Udah ngobrol lagi di sini kita. Sampai keluar. Pertanyaan colongan bisa nih. So, gimana menggayat jodoh? Ini Kak Rani, ntar aku ini deh private chat aja deh. Japri ya? Boleh.
Ya. Di kota mana sih Kak sekarang? Aku sekarang di Böblingen dekat Stuttgart. Oh ya ampun, aku sering ke Ya. sana dulu naik Iya. S1 ya? S1 atau S2 ya? S-Bahn, satu sih bisa. S1 ya? S1. Böblingen dari universitas langsung nyampe. Setengah jam. Iya, setengah jam. Mm-mm. Oh, di Böblingen. Tapi dulu kuliah di Oldenburg ya? Oldenburg, dekat Bremen. Oh, Oldenburg. /evaluasi bincang beasiswa, atau bisa langsung di scan aja barcode-nya. Ada di sini ya, halaman feedback-nya ada di sini, bisa langsung di scan barcode-nya atau bisa buka di bit.ly/evaluasi bincang beasiswa. Nanti setelah teman-teman mengisi, kita akan berikan link record Zoom bincang beasiswa pada hari ini. Oke, kita masih menunggu dari room 1, dari LPDP. Sudah ada Kak, room 1 sudah join ke main room. Ya. Thank you, Regina. Oke. Oke, udah semua berarti? Gimana? Bos Eki, udah semua join atau gimana? 3, 4, 5. Udah hampir semuanya, Ci. Ntar informasinya diulang lagi aja. Kalau misalnya ada yang baru masuk. Oke. Ruang 2 sudah, ruang 3 sudah, ruang 1 sudah. Ruang 4 ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi aspirasi box tadi yang di breakout room, link roomnya masih masih bisa diisi sampai sekarang, karena kita sangat membutuhkan aspirasi dari teman-teman alumni semua untuk keberjalanan IAITB selanjutnya. Ruang 5 juga sudah masuk ya. Ruang 4 sudah semua ya berarti ya. Oke, jadi masih banyak ini yang di breakout room kayaknya deh. Oke, masih banyak. Iya, kalau mau di close aja. Loading ya. Ya. Close all room. Okay, all breakout rooms will close in 25 seconds. Oke, jadi teman-teman bisa langsung scan barcode yang tertera di layar teman-teman. Nanti setelah teman-teman mengisi link feedback acara, teman-teman akan kami berikan link record Zoom dari main session tadi. Tadi ada penyampaian dari Awardi Madoka, Nyoman, juga ada dari Padula Raso, dan ada juga record dari breakout room session tadi ya per beasiswa. Jadi penting banget untuk mengisi, karena mungkin tadi ada yang keskip informasinya, nanti bisa ditonton ulang lagi buat nonton info-info apa aja yang dibutuhkan untuk mengapply beasiswa terkait. Oke, mungkin tadi kalau mau nanya langsung bisa follow Instagram para pembicara tadi ya. Ada di Instagramnya @gemilangyaitb, teman-teman juga bisa follow. Kita akan terus memberikan informasi yang mensupport rekan-rekan IAITB semua untuk semakin sukses dan maju. Oke, kayaknya udah semua ya. Ngingetin lagi terakhir, teman-teman mohon untuk mengisi link feedback, karena kita akan memberikan record Zoom pada hari ini setelah teman-teman mengisi feedback acara di bit.ly evaluasi bincang beasiswa. Nah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara hari ini. Tadi kita sudah key message-nya adalah
kuncinya persistence. Terus kelebihannya apa sih kita S2 luar negeri adalah international exposure, tadi memperluas networking, dan teman-teman tadi juga sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Pandu Larso, Madoka, Nyoman, sama tadi seluruh di masing-masing, ada LPDP, AS, Tunet, banyak lagi, Swedish Institute, dan lain-lain. Semoga acara ini bermanfaat. Kalau tadi ingat pesan kata Pak Diwarso adalah tak kenal maka kata sayang, jadi sebenarnya banyak banget beasiswa yang bertaburan di seluruh dunia ini, dan termasuk di Indonesia sendiri. Tadi kata Pak Diwarso ada sekitar 70 triliun dan mungkin akan menjadi 100 triliun, jadi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita cari informasinya, kita tanya senior-senior kita. Udah banyak banget kan alumni ITB yang udah melalang buana ke luar negeri, yaitu kita bisa tanya-tanya informasinya. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow @gemilang_IAITB. Juga jangan lupa mengisi feedback dan mengisi aspirasi. Ini juga ada, nah IAITB juga menggalang dana Ganesha Peduli Bencana untuk Ikatan Alumni ITB bekerjasama dengan Wakaf Salman bergandengan tangan untuk membantu saudara kita yang berdampak bencana melalui gerakan Ganesha Peduli. Jadi teman-teman bagi yang ingin menyalurkan donasinya bisa langsung menyalur ke link berikut bit.ly/Ganesha Peduli Bencana. Jadi untuk membantu teman-teman di Kalimantan Selatan dan Majene Mamuju. Oke, nah dengan berakhirnya breakout room session tadi, maka selesai sudah acara bincang beasiswa Gemilang IAITB bersama Gembong Prima Jaya dan alumni ITB pada hari ini. Semoga acara bincang beasiswa hari ini bisa memberikan manfaat yang baik buat rekan-rekan alumni ITB sekalian dimanapun berada, karena acara hari ini benar-benar dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain ya. Jadi di berbagai negara kayaknya kita pokoknya alumni ITB udah tersebar di seluruh dunia ya, bisa memberikan manfaat, dan juga semoga kita sebagai kontribusi buat Indonesia. Jadi terima kasih banyak pembicara yang bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi semoga dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain karena sudah memberikan dan membantu rekan-rekan ITB lainnya. Jadi cukup sekian dulu dari kami. Akhirnya kekurangan. Sampai jumpa di acara bincang beasiswa ITB bersama Gembong Prima Jaya dan alumni ITB selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto. Foto semua. Yang tersisa kita foto dulu. Ayo foto dulu. Cuman 7 halaman kok, nggak terlalu banyak. Oke, kita mulai dari, oh ya bisa dibuka teman-teman. Ya, tadi pas 300 belum difoto ya. Kebanyakan. Ya, ada recordnya sih Kak tadi. Oke. Makasih banyak ya. Ayo foto dulu, foto. Foto dulu. Yan, lu screenshot, gue screenshot juga ya? Siap. Oke. Tangan. Oke. Semuanya 1, 2, 3. Tangannya semua. Oh iya. Lagi. Kedua. 1, 2, 3. Lagi tetap pada posisi. Ini ada 6 page. Oke, kita tahan Siap, ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Page berikutnya. Ayo kameranya dinyalain. Masuk page berapa ya kayaknya? 1, 2, 3. Ini senyum aja. Yang page 5. 1, 2, 3. Page terakhir. 1, 2, 3. Oke. Aplaus buat teman-teman keren semua. Thank you. Terima kasih banyak. Keren semuanya, aplaus. Semoga bisa kita menyusul bakal diterima di beasiswa. Buat rekan-rekan alumni yang belum mendapatkan beasiswa, semoga bisa segera menyusul para pembicara dan moderator kita pada hari ini. Acara berikutnya. Amin. Oke. Sukses ya semuanya. Thank you so much. Semuanya stay safe and healthy ya guys. Terima kasih semuanya. Semuanya keren. Mbak Rani nih di Jerman. Semoga sehat semua. Mas Daniel sampai ketemu lagi di mana ya? Di Seoul ya? Di Jakarta lagi ada project. Oh lagi balik sini.
Sandro Kun, terima kasih nih Sandro Kun, Sandro Chan. Makasih semuanya. Makasih Mbak Rani. Sama-sama. Makasih Mbak Rani. Ya, Makasih semuanya Novi. keren. Sandro, Keren. Mbak Novi. Makasih Good job Teh. semuanya, good job. Keren banget acaranya. Kak Gema udah pergi belum? Di Australia udah 1:30. Mama Ci. Katanya dia besok mau kerja, katanya dia Bang mau Eki butuh list. atau Bang Yan tolong di copy chat juga dong. Apaan? Chatnya di save. Chatnya di Oh save. iya. Oh iya. Tadi ada yang nanya link. Yang di kanan bawah chat. Oke, Nanti ke save setelah chat. selesai. Ada yang nanya link recordnya di mana. Jadi isi feedback dulu ya. Nanti kita berikan link record video. Zoom-nya. Semoga sukses teman-teman pemburu beasiswa. Masih Uci banyak juga waktu. sukses. Apa game?